Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur, dulunya merupakan satu kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai. Namun selama sebelum pemekaran, tiga wilayah tersebut sudah memiliki sejarah masing-masing yang panjang, tentang perebutan pengaruh dan kekuasaan. Sebelum Belanda menguasai Manggarai pada tahun 1908, ada sebuah kerajaan kecil berdaulat di Manggarai. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Lamba, Cibal, Welak, Todo Pongkor dan Bajo. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, Cibal atau Gaeng Cibal, dan Adak Todo pernah terlibat dalam beberapa pertalian pertempuran, dalam rangka memperluas teoriti kekuasaan. Pertempuran pertama antar Cibal dan Todo adalah, pertempuran di Reok dan Rampas Rengot, atau dikenal dengan Perang Rongot. Pertempuran ini dimenangkan Cibal. Perang Rongot ini melahirkan perang-perang berikutnya, yaitu Perang Weol I dan Weol II. Pada Perang Weol I, kemenangan masih ada di pihak Cibal, tetapi pada Perang Weol II dimenangkan oleh Todo, sehingga batas kerajaan Adak Todo bukan lagi sampai di Waeras Cancar, tetapi sampai jauh ke dekat Beokina, Rahong Utara. Kemudian perang berikutnya adalah Perang Bea Loli di Cibal. Pada Perang Bea Loli, Cibal kembali kalah. Sehingga menurut cerita, Watu Cibal di bawah ke Todo. Setelah itu, Todo Pongkor memperluas wilayah ke arah timur di Borong. Maka terjadilah Perang Adak Tanah Dena. Akibat Perang Adak Tanah Dena ini, batas Todo Pongkor meluas hingga Watu Jaji. Pada saat Todo Pongkor konsentrasi mengikuti Perang Adak Tanah Dena, pasukan Gaeng Cibal melancarkan serangan ke pusat kekuasaan Todo Pongkor. Saat itu terjadi pembakaran rumah adat Todo Pongkor, yang disebut Tapa Niang Dangka, Poka Niang Wowang. Konon, Niang Dangka saat itu tidak bisa dibakar pasukan dari Gaeng Cibal, kemudian memperdayai seorang perempuan tua yang namanya Kembang Emas, saudari dari Kraeng Mashur, Nerabeang Lehang, Tanah Bombang Palapa untuk mengetahui, mengapa Niang Dangka tidak bisa dibakar. Perempuan tersebut kemudian memberitahu Niang Dangka, bisa dibakar bila bisa mengambil jimat yang ada di bubungannya. Pasukan dari Cibal pun mengambil jimat di atas bubungannya. Sayangnya mereka juga membakar perempuan yang memberitahu keberadaan jimat tersebut. Pasukan Cibal berusaha mengembalikan Watu Cibal, yang dicaplok pada Perang Weol II namun tidak bisa diangkat. Sampai sekarang Watu Todo dan Watu Cibal tertancap bersanding di Kampung Todo. Pada tahun 1907, Belanda masuk ke Manggarai dan hendak mendirikan pusat kekuasaan sipil di Todo. Namun, karena topografinya yang kurang baik, lalu pindah ke Puniruteng. Secara resmi Belanda menaklukkan Manggarai pada tahun 1908. Ketika Belanda mulai menguasai Manggarai, Raja Todo tahun 1914 sampai tahun 1924, yaitu Kraeng Tamur dipindahkan ke Puni. Dalam perjalanan sejarahnya, Belanda melihat Manggarai yang meliputi Wae Mokel Awon, Selat Saperahit Salen adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi Cibal, tidak ada lagi Todo, tidak ada lagi Bajo, maka disebutlah Manggarai. Karena itulah pada tahun 1925, melalui suatu surat keputusan dari Belanda, Manggarai menjadi suatu kerajaan, dan diangkatlah orang Todo Pongkor menjadi raja pertama, yaitu Raja Bagung dari Pongkor. Kerajaan Manggarai bentukan Belanda ini terdiri atas 38 kedaluan. Bersamaan dengan diangkatnya Raja Bagung, Belanda juga menyekolahkan Raja Bagung. Belanda juga menyekolahkan Kraeng Alexander Baruk ke Manado. Alexander adalah anak dari Kraeng Tamur Raja Todo. Tahun 1931 sampai 1932, Alexander baru kembali dari sekolahnya. Lalu kemudian diangkat jadi Raja Manggarai. Karena Raja Bagung masih hidup, maka keduanya tetap raja. Raja Bagung sebagai raja bicara, sedangkan yang mengambil keputusan adalah Raja Baruk. Sehingga dulu ada istilah putus le Kraeng Wunut, bete le Kraeng Belek. Kekuasaan keduanya berakhir pada saat keduanya meninggal dunia. Raja Bagung meninggal pada tahun 1947 sedangkan Raja Baruk meninggal 1949. Kemudian, keduanya diganti oleh Kraeng Langkas, atau Kraeng Konstantinus Ngambut, juga dari Todo menjadi raja hingga 1958. Saat Manggarai menjadi daerah Swaparaja, Kraeng Ngambut masih memimpin Manggarai sebagai kepala daerah hingga 1960. Tahun 1960 itu juga kemudian dipilih Bupati pertama Manggarai, yaitu Carolus Hambur, dan memimpin hingga 1967. Setelah Bupati Hambur kemudian diganti oleh Bupati Frans Sales Lega. Bupati Lega memimpin Samapi 1978.
Setelah itu tahun 1978 sampai tahun 1988, Manggarai dipimpin oleh Frans Dula Burhan. Lalu tahun 1988 sampai tahun 1999 dipimpin oleh Gaspar Parangehok. Pada masa transisi tahun 1999 sampai tahun 2000, Manggarai dipimpin oleh Bupati sementara Daniel Wodapale. Di era reformasi bupati pertama yang memimpin adalah Antoni Bagul Dagur, yang memimpin Manggarai dari tahun 2000 hingga 2005. Tahun 2005 diangkat bupati sementara, Willem Nope sebelum adanya bupati definitif kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung pertama di Manggarai, berhasil dimenangkan pasangan Christian Rotok Deno Kamelus. Pasangan dengan sebutan Credo ini, kembali terpilih pada pilkada langsung 2010. Keduanya memimpin Manggarai hingga 2015. Pada tahun 2003, terjadi pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Manggarai Barat. Bupati sementara yang ditunjuk memimpin Manggarai Barat, dari tahun 2003 sampai tahun 2005 adalah Fidelis Pranda. Pada pilkada 2005, Fidelis Pranda berpasangan dengan Agustinus Cedula, berhasil menjadi bupati dan wakil bupati hingga 2010. Pasangan ini pecah kongsi pada pilkada 2010. Agustinus Cehadula yang berpasangan dengan Maximus Gasa, berhasil memenangkan pertaruhan dalam satu putaran. Keduanya pun memimpin Manggarai Barat hingga pada tahun 2015. Tahun 2007, dibentuknya juga Kabupaten Manggarai Timur, pemekaran dari Manggarai. Bupati sementara yang diangkat untuk menjadi pemimpin Manggarai Timur tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008, adalah Frans Pajuleok. Pada tahun 2008, berlangsung pilkada pertama untuk Manggarai Timur dan berhasil dimenangkan oleh Yosep Tote, yang berpasangan dengan Andreas Agas. Pada pilkada 2013, pasangan dengan sebutan Yoga ini kembali terpilih, untuk pimpin Manggarai Timur hingga pada tahun 2018.